Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Widya Megawati, calon CGP Angkatan 11. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.1, Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, kodrat anak dibagi menjadi dua. Yang pertama kodrat alam, yang kedua kodrat zaman. Kodrat alam, kekuatan, potensi atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing peserta didik. Dua kodrat zaman, yaitu kekuatan, potensi atau keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya, masyarakat, atau perkembangan zaman. Dalam menuntun pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani dan tukang kebun. Anak-anak bagaikan biji jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka akan menghasilkan bibit jagung yang berkualitas. Dalam menuntun pertumbuhan kodrat anak, 3 pokok dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kehidupan. 1. Pembelajaran yang berorientasi berpihak pada murid, berproses pembelajaran yang mendorong dan mengembangkan keaktifan murid. 2. Pendidik menuntun kodrat anak, kodrat alam bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai bakatnya, agar mereka bisa hidup berkarya dan menyucikan diri. 3. Pendidikan. Ing Ngarsa Sungtulodo di depan menjadi teladan, ing Madya Mangunkarso di tengah membangun motivasi, Uri Handayani di belakang memberi dukungan. Strategi pelaksanaan pendidikan yang berpihak pada murid. 1. Melaksanakan pendidikan yang holistik dan seimbang dalam mengembangkan cipta rasa dan karsa murid. 2. Melaksanakan pendidikan pengajaran yang sesuai dengan konteks lingkungan alam dan zaman. 3. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan sosial kultural murid. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan fase perkembangan murid berdasarkan usianya. Menggunakan pendidikan yang memperhatikan karakteristik dan bakat murid. 3 konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menjadi jiwa dari pendidikan nasional. 1. Ing Ngarsa Sungtulodo di depan memberikan contoh. 2. Ing Madya Mangunkarso di tengah memberi ruang ide dan semangat. 3. Tuturi Handayani di belakang memberikan dukungan dan dorongan. 3 konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menjadi jiwa dari pendidikan nasional. 1. Ing Ngarsa pendidikan yang berpihak pada anak. 1. Berikan kemerdekaan dalam belajar, berarti memberi kemerdekaan kepada anak dalam belajar. 2. Berpikir kreatif dan inovatif. 3. Sesuaikan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Implementasi di sekolah, contohnya pembiasaan budaya positif seperti membuang sampah pada tempatnya, budaya antri, dan pembiasaan sholat. Implementasi di sekolah pembelajaran yang berpusat pada murid seperti kegiatan di sekolah. Implementasi di sekolah pembelajaran yang berpusat pada murid seperti anak praktek langsung menyiram tanaman dan menanam tanaman. Anak bebas melakukan cara seperti apa. Implementasi di sekolah pembelajaran berdiferensiasi. Anak bebas membuat bangunan apapun dari bahan apapun. Kegiatan yang bermakna. Kemudian anak mengemukakan pendapatnya.
Implementasi di sekolah pembelajaran yang berpusat pada murid. Contohnya, bermain berhitung dengan benda. Implementasi di sekolah pembelajaran berbasis kearifan budaya lokal seperti kegiatan tarian. Implementasi di sekolah pembelajaran berbasis Implementasi di sekolah kegiatan literasi pembacaan puisi. Anak-anak membacakan puisi sesuai ekspresinya dan sesuai hati nuraninya. Terdapat tantangan yang harus dihadapi, di antaranya masih rendahnya minat dan motivasi murid dalam mengikuti program rekaman yang telah disediakan oleh sekolah. 2. Kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dan memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Terdapat tantangan yang harus dihadapi. Solusi: 1. Menggunakan model atau metode pembelajaran yang bervariatif agar murid lebih nyaman pada saat belajar di kelas. 2. Guru mengikuti berbagai pelatihan, seminar, workshop untuk dapat mengembangkan keterampilan dan menguatkan pemahaman tentang pendidikan yang berpihak pada murid. 3. Guru tidak boleh pusat dalam memberikan contoh teladan kepada murid. Solusi: 1. Menggunakan model atau metode. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.